Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Binastain ala Waalaikumsalam. abdin salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Pagi hari ini kita kembali bersedia dengan Ustaz kita Al-Fatihah ini untuk kajian ilmu di kesempatan hari yang penuh berkah ini. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, atau tempat yang persilakan kalau tempat yang disebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajala yujala alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali. Allah izinkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu ya. Tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk membina diri, tempat kita untuk terus ya, memperbaiki amal kita. Ya, dan insya Allah makin hari makin baik. Ya, jadi tidak hanya ilmu yang bertambah, tetapi amal kita pun ya bertambah juga. Gitu ya. Amal baiknya bertambah dari sisi kuantitas dan pastinya adalah bertambah dari sisi kualitas. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Insya Allah hari ini kita akan menyampaikan satu materi yang Al-Fakir siapkan untuk kita dalam menyambut bulan Ramadan ya. Yang insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan kembali ibadah saum Ramadan sekitar 12 atau 13 hari lagi ya. Makanya saya siapkan materi yang saya ambil dari kitab Bidayatul Hidayah. Jadi saya punya kitab ini namanya kitab Bidayatul Hidayah. Nanti bisa lihat ini ya. Kitab Bidayatul Hidayah ini nggak jelas ya. Ini saya pegang syarahnya ya. Syarah kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis kalau kitab Bidayatul Hidayahnya sendiri ditulis oleh Imam Ghazali ya. Abi Hamid Al-Ghazali. Kalau ini kitab syarahnya judulnya Maraqil Ubudiyah. Ya, Maraqil Ubudiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Ini yang tulis orang Indonesia. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Ya, Syekh Nawawi Al-Jawi. Di sini memang berkumpul tentang adab-adab ya. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini isinya tentang adab. Ya. Adab sholat, adab di masjid, gitu ya, adab masuk masjid dan sebagainya. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah adab saum, adab ketika berpuasa. Ya, adab ketika berpuasa. Dan saya sudah siapkan slide. Ya. Aisyah boleh saya share? Hmm. Jadi slide ini saya ambil dari kitab tersebut. Sebentar.
Ya, jadi ada berpuasa. Jadi kitab ini diambil, bab ini diambil dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, dan saya pegang syarah ya, Maraqil Ubudiyah dari penulisnya yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Nah, sebelum kita membahas kitab ini, saya sengaja buka mukadimah dulu dengan satu ayat ya, agar kita ingat kembali ya, bahwa puasa Ramadan yang akan kita lakukan nanti itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata tradisi tahunan ya. Tradisi tahunan. Karena kalau kita menganggap suatu ibadah itu sebagai sebuah tradisi tahunan, itu makna atau nilai daripada ibadah tersebut lama-lama hilang gitu ya. Eh, karena yang penting daripada makna atau ibadah puasa itu justru makna dari puasa itu, yaitu bahwa puasa itu merupakan perintah Allah ya. Jadi kalau saya boleh memiliki pandangan, kurang setuju ketika ada orang bilang eh, sholat puasa itu jangan dijadikan hanya sekedar kewajiban, tapi harus dijadikan sebagai sebuah kebutuhan. Nah, justru yang lebih tepat menurut Al-Fakir, jadikanlah puasa sholat itu sebagai kewajiban, bukan kebutuhan. Karena beda. Kalau kita memandang sholat, puasa, dan ibadah lainnya sebagai sebuah kewajiban, itu menunjukkan bahwa kita tunduk kepada orang, kita tunduk kepada yang memberikan kewajiban tersebut. Ya, itu menunjukkan bukti ketundukan kita, kemudian kepatuhan kita kepada yang memberikan perintah tersebut, gitu. Karena kalau dianggap sebagai sebuah kebutuhan, berarti orientasinya bukan kepada yang memberikan kewajiban, tapi kepada manusia yang melakukan. Ya, seolah-olah bahwa eh, kita butuh puasa itu dalam perspektif untuk diri kita sendiri, dalam pengertian begini, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan diri, ya, karena mungkin puasa itu bisa menghilangkan atau racun, misalkan bisa membawa kesehatan, atau bahwa puasa itu merupakan agar cara kita upaya kita untuk dekat dengan Allah, iya gitu. Tetapi kalau kita memandang itu sebagai sebuah kebutuhan, menurut Al itu kurang tepat. Karena kebutuhan itu eh, berlandaskan hanya kepada goriza, ya, hanya kepada dorongan naluri atau juga mungkin dorongan jasmani, ya, bahwa manusia itu punya gorizatul tadayun, ya, manusia itu punya gorizatul nau misalkan, atau gorizatul baqa, ya, atau bahkan juga hujatul adwiyah, kebutuhan jasmani. Jasmani itu kan kebutuhannya tidak hanya kebutuhan makanan minuman, tetapi kebutuhan kesehatan misalkan, ya, kebutuhan mengatur metabolisme tubuh, atau juga hanya dorongan semata-mata eh, ini untuk memuaskan rasa batin kita, ya, bukan. Tetapi eh, puasa itu merupakan perintah Allah, ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan zat yang menciptakan kita. Nah, kalau kita menjadikan atau menganggap puasa itu sebagai kewajiban, ini memang kewajiban. Ayatnya pun ya juga jelas itu sebagai kewajiban, bukan kebutuhan, ya. Dan tujuannya juga jelas, bukan untuk kesehatan, bukan juga untuk hanya sebatas memenuhi apa namanya batin, gitu, kepuasan batin atau ketenangan ruhiyah, bukan. Tapi tujuannya jelas agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, arti takwa apa? Ya, takwa kan berarti taat kepada Allah, tunduk kepada Allah secara totalitas. Kita melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Jadi ini harus menurut Al-Fakir harus kita luruskan ya. Bahwa ibadah kita itu semua yang Allah wajibkan ya. Kenapa kamu lakukan itu? Karena Allah mewajibkan, bukan karena saya butuh, ya. Karena kalau butuh, ketika nanti tidak butuh, kita nggak akan lagi lakukan itu. Gitu ya. Jadi itu yang perlu Al-Fakir sampaikan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sudah hafal semua insya Allah.
Dalam surat Al-Baqarah ya ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kalau kita memahami bahasa Arab, jadi ayat ini memanggil dengan panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalimat ayyuha, ya ayyuha itu adalah panggilan sayang, ya, panggilan kebaikan. Bukan ya Ahmad misalkan, ya Gulam, itu panggilan biasa. Tapi kalau sudah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, artinya Allah memanggil kita, memanggil dengan panggilan yang sayang. Amanu, siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang akan Allah sampaikan ini itu layak dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang tidak beriman itu bisa dipastikan tidak akan bisa melakukan ibadah ini. Ya. Nah itu ya. Jadi panggilan ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Siapa ya kita? Kalau kita merasa beriman, memiliki iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada yang lain, ya, yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, maka kitalah yang dianggap atau yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kemudian Allah ingin sampaikan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala sampaikan kutiba alaikum musyamu. Ya, diwajibkan atas kalian asyamu, ya, puasa. Ya, kutiba alaikumus syamu. Allah wajibkan kepada kalian puasa. Ini menarik ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat furidu alaikumus syam. Padahal makna kutiba di sini maknanya furidu, yaitu diwajibkan, ya. Tetapi Allah menggunakan kalimat kutiba alaikumus syam, ya. Ini kutiba ini kan berasal dari kata kataba yang artinya menulis, ya. Tapi Allah menggunakan kalimat kutiba alaikumus syam, ya, diwajibkan atas kalian asyamu, ya. Kenapa menggunakan kalimat kutiba ala? Nah ini eh, menurut tafsir itu diartikan bahwa Allah memerintahkan kepada kita dengan konteks kedekatan, gitu ya, dengan jarak dekat, bukan dengan jarak jauh, ya. Nah, jadi ditekankan di situ dengan jarak dekat. Jadi Allah memerintahkan kepada kita dengan cara memanggil yang halus, juga dengan cara jarak dekat, tidak dengan jarak jauh. Nah, jadi kalau kita misalkan diperintah oleh bos kita nih dengan jarak jauh, dengan jarak dekat, enakan jarak dekat ya. Terus kalau jarak jauh kan, woi, ya kamu sini, kerjaan ini, kerjaan itu, nah, kan biasa saja. Tapi kalau dengan jarak dekat, misalkan dengan penuh kedekatan, misalkan dipanggil lah kita, misalkan dengan panggilan yang baik, misalkan sini, misalkan siapa namanya ya, aku punya tugas buat kamu nih ya. Nah, dengan jarak dekat kan enak gitu ya. Nah, gitu. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu amalan kepada orang-orang beriman dengan apa? Seolah-olah itu memerintahkan kita dengan jarak dekat. Nah, apa yang diwajibkan, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu adalah asyamu, ya, yaitu puasa, ya. Asyamu itu puasa. Nah, puasa di sini maknanya al-imsak, ya, menahan, menahan dari apa yang tidak boleh ketika puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi Ibnu Asyur menyebutkan 3 tujuan dari penyebutan bahwa puasa juga diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang pertama adalah apa? Agar umat Islam memperhatikan ibadah ini. Sebab ibadah ini telah disyariatkan Allah sebelum umat Islam. Ya. Kemudian Allah mensyariatkannya pula bagi umat Islam. Hal ini menunjukkan kebaikan yang dikandungnya dan besar pahalanya. Ya, bahwa ibadah ini, ya, itu sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, umat sebelum adanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar umat Islam memperhatikan ibadah ini atau menunjukkan berarti ibadah ini memiliki banyak kebaikan, ya, dan memiliki pahala yang besar. Ya, makanya syariat ini diulang-ulang. Ya, tidak hanya berlaku buat umatnya Nabi Muhammad, tapi juga dulu ini juga diterapkan kepada umat-umat nabi-nabi yang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, yang kedua adalah agar umat Islam tidak merasa berat dalam menjalankannya. Sebab mereka telah mendapat teladan dari umat terdahulu. Ya, jadi puasa itu kita jangan kita anggap berat. Kenapa? Umat dulu juga puasa. Bahkan menurut satu riwayat, jumlahnya lebih banyak dibandingkan puasanya umat Islam. Kalau puasanya umat Islam itu hanya Ramadan saja, ya yang diwajibkan gitu ya. Puasa Ramadan sejumlah 29 hari atau 30 hari. Tapi umat terdahulu ada yang puasanya sepanjang tahun, ya. Ada setiap hari dan sebagainya. Ya. Jadi orang dulu dibebankan ibadah kewajiban puasa, ya, dengan waktu yang lebih panjang aja mampu bisa, ya, maka umat Islam pun harusnya zaman sekarang juga bisa, apalagi jumlahnya itu dikurangi, tidak lagi sebanyak umat-umat terdahulu. Nah, yang ketiga adalah agar menguatkan tekad dalam menjalankan kewajiban ini dan tidak lalai. Kenapa? Karena ibadah ini senantiasa membawakan kebaikan dan pahala yang besar, kemudian juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu dan mereka juga mampu, sehingga kita bisa menguatkan tekad ya ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa nanti. Nah, jadi sikap orang mukmin itu ketika ada puasa Ramadan bukan malah was-was ya, bukan malah bersedih, tetapi justru lah harus lebih lebih bahagia ya. Karena di saat itulah momen semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah obral segala pahala buat kita. Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, itu menunjukkan bahwa ibadah puasa itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan apakah bisa? Bisa. Ya. Di sini Allah menggunakan kalimat la'alla. Kalimat la'alla itu atau kata la'alla itu adalah sesuatu harapan yang pasti bisa dilakukan oleh orang-orang. Harapan yang pasti bisa dicapai oleh orang-orang yang melakukan. Ya. Asal apa? Asal ketika dia melaksanakan ibadah puasa itu dilandasi dari keimanan tadi. Nah, kenapa? Karena yang disuruh adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Yang kedua, kita merasa bahwa ini adalah perintah spesial dari Allah Subhanahu wa taala dari jarak dekat, ya. Dari jarak dekat. Berarti kita telah dipilih oleh Allah untuk melakukan ibadah yang itu spesial buat umat Islam, ya. Itu. Nah, sebagaimana umat terdahulu, kita juga ketika berpuasa memahami bahwa puasa ini ibadah yang sudah biasa saja, bukan ibadah yang aneh gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lebih ringan lagi melaksanakannya. Baik, ini dia pendahuluan ya. Ini bukan bagian dari kitab Bidut Hidayah, ini sengaja Al-Fakir sampaikan sebagai mukadimah bagi kajian kita pada hari ini. Nah, menurut Imam Al-Ghazali di kitabnya Bidayatul Hidayah, ketika kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan, hendaknya diimbangi dengan puasa sunnah. Maksudnya adalah ya puasa-puasa sunnah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena puasa sunnah ini akan mengantarkan kepada derajat yang tinggi. Ya, mengantarkan kepada derajat yang tinggi. Ya, wakasbid darajatil aliyah fil faradis. Ya, yaitu di surga Firdaus. Ya. Nah, kenapa puasa ini kok menjadi ibadah yang bisa mengantarkan kepada derajat yang tinggi? Ya, karena puasa ini adalah ibadah yang khusus. Ya, disampaikan di halaman berikutnya, bukan di sini. Jadi kalau Allah Ta'ala, ini dalam hadis Rasulullah SAW, kullu hasanatin bi'asri amtaliha illa sab'ami'atin ya dhi'fin ila saum fa innahu li wa na'zibi. Jadi setiap kebaikan itu yang dilakukan akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Ya, bahkan sampai kepada 700 kali lipat. Kecuali saum illa sauma fa innahu li wa ana adzibi. Kecuali puasa dia adalah untukku dan aku aja yang bisa membalasnya. Nah, jadi ini menunjukkan kalimat ini menurut Imam Nawawi ya, kalimat bahwa wala apa namanya? Wa ana azzi ya. Kalimat itu
itu menunjukkan bahwa annal ibadati qad kasafa maqadiru thawabiha linnasi wa anna tudha'ifu min asratin ila sab'ami'ah di'fin illa sawma fa inna Allah ta'ala ya tafridu bimiqdari ilmi thawabihi wa tad'ifi hasanatihi ya. Itu menunjukkan bahwa hanya hak Allah sajalah yang memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Tidak ditetapkan apakah 10 kebaikan, apakah 700 kebaikan atau 1000 kebaikan. Yang jelas tentu lebih banyak dibandingkan yang sudah disebutkan. Gitu ya. Yang sudah disebutkan tadi kan 700 kali lipat. Setiap kebaikan Allah ganjar dengan 700 kali kebaikan. Tetapi untuk puasa itu khusus ibadah hanya untuk Allah. Wa ana azibihi maksudnya azzi jazaan katsiran min ghairi ta'yinin gitu kan. Jadi Allah membalas dengan balasan yang banyak tanpa ada batasan. Ya, Masya Allah ya. Jadi eh, itulah alasan kenapa kemudian puasa sunnah ini menjadi atau akan mengantarkan kepada derajat yang tinggi. Tidak hanya puasa Ramadan, tapi juga puasa sunnah. Makanya Imam Al-Ghazali di bab ini mendorong kita untuk tidak hanya sekedar puasa Ramadan, tetapi diimbangi dengan puasa sunnah yang lain. Kalau setelah Ramadan ada puasa 6 hari bulan Syawal, jadi dengan 6 hari bulan Syawal bisa dilakukan di hari kedua Idul Fitri sampai 6 hari atau mungkin nanti di akhir-akhir yang penting masih di bulan Syawal ya. Kemudian ada puasa Senin Kamis ya, ada puasa apa namanya? Arafah ya, 9 Arafah atau 898 Tarbiyah 9 Arafah ya, atau puasa Asyura ya, dan puasa-puasa yang lainnya banyak sekali ya. Atau yang sering itu puasa Nabi Daud ya. Nah, menurut beliau yang tidak melaksanakan puasa sunnah akan susah. Kenapa susah? Karena akan melihat orang lain yang sering berpuasa mendapatkan derajat yang tinggi nanti di akhirat nanti. Nah, jadi orang-orang yang jarang puasa itu nanti akan melihat, oh teman-teman yang sering puasa punya posisi yang tinggi, itu termasuk siksaan tersendiri, ya siksaan kan gini. Kalau kita misalkan di dunia saja, ya mohon maaf, misalkan kita punya rasa iri dikit saja, itu menyiksa diri. Iri itu kan menyiksa diri sendiri gitu. Ya tetangga punya mobil bagus, ya punya rumah bagus, ya apa namanya orang lain punya proyek bagus dan sebagainya, punya gaji yang lebih gede. Kalau iri itu dipelihara, itu kan menyiksa diri. Nah, di akhirat iri itu menjadi siksaan buat orang-orang yang memang tadi, ya itu menjadi sebuah siksaan sendiri. Nah makanya menurut Imam Al-Ghazali, iringilah puasa Ramadan nanti dengan puasa sunnah. Kalau sekarang misalkan sebelum puasa Ramadan bisa dilakukan di bulan Sya'ban atau bulan Rajab kemarin ya, karena Rasulullah SAW senantiasa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tidak pernah puasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban ya, selain daripada puasa Ramadan ya. Dan kemudian puasa ini menghapus dosa-dosa kecil. Ada yang menghapus dosa harian, misalkan puasa Daud itu kan harian ya, atau puasa yang menghapus dosa-dosa pekanan ini Senin Kamis misalkan ya. Atau puasa menghapus dosa-dosa bulanan, misalkan puasa Ayyamul Bid ya, di pertengahan bulan Hijriyah, atau disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu puasa setiap tanggal 1 awal bulan ya. Jadi beliau di sini menyampaikan ada puasa awal bulan ya, tanggal 1 dan ada tengah bulan gitu ya. Bahkan disebutkan juga ada puasa akhir bulan. Dan ada puasa yang menghapuskan dosa-dosa kecil tahunan, ya. Yang tahunan itu misalkan ya puasa bulan Sya'ban, misalkan kita berpuasa khusus di bulan Sya'ban, atau puasa Arafah, itu kan tahunannya, tahun sekali. Puasa Asyura, itu kan tahunan. Nah, jadi banyak sekali puasa-puasa yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita pilih, ya. Bahkan sebagian orang bisa saja menjadikan puasa itu sebagai ibadah sirri, ya, ibadah khusus, ya. Kita mendawamkannya dengan harapan bahwa bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan karena kita punya ibadah spesial, ya. Pilihlah di antara sekian banyak ibadah yang Allah dan Rasul yang telah syariatkan,
untuk kita pilih menjadi ibadah khusus untuk kita. Ya, kita harus punya istilah kata punya ibadah khusus. Ya. Nah, para sahabat pun senantiasa gemar berpuasa. Ya, bahkan mereka itu bagaimana yang pernah saya sampaikan di kajian apa ya di kemarin ya di Adina Village offline, bahwa sahabat itu senantiasa menawar, ya, menawar ibadah. Abdullah bin Zubair ya, ingat kisahnya bahwa beliau ini adalah anak muda. Ya, ketika disyariatkan oleh Rasulullah puasa apa namanya sebulan 3 hari di pertengahan bulan, beliau protes. Ya Rasulullah, aku ini orang muda, anak muda, orangnya kuat. Ya, kalau dikasih puasa sebulan 3 kali, ya Allah, kayaknya aku masih kuat ya Rasulullah. Aku kuat. Bisakah aku tawar? Gitu. Ada nggak puasa yang lebih banyak daripada 3 hari dalam sebulan? Maka Rasulullah kemudian memberikan, ya sudah kalau gitu kamu puasa Senin Kamis saja. Ya. Sepekan 2 kali. Senin dan Kamis. Kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan, nego lagi, ya Rasulullah. Ya, kalau cuman sepekan 2 kali aku masih bisa ya Rasulullah. Aku ini anak muda, kuat. Ya, masa dikasih cuma sepekan 2 kali, istilahnya gitu ya. Nawar tuh ya sahabat itu. Maka kata Rasulullah, sudah kalau gitu kamu puasa Nabi Daud saja. Ya, dan tidak ada lagi puasa lebih sering daripada puasa Nabi Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Nah, para sahabat ini juga menawar. Ya. Bedanya kalau kita sering menawar ke bawah, kalau beliau menawar ke atas. Ya. Jadi ibadah puasa itu adalah ibadah yang disegani oleh apa namanya disukai oleh para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian eh, menurut beliau Imam Al-Ghazali sampaikan bahwa puasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan dengan suami atau istri di siang hari. Ya, tetapi kita juga harus meninggalkan perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak pantas dalam pandangan Islam. Mengapa? Karena kata Rasulullah SAW, beliau mengutip hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Ya, seberapa banyak ya, atau betapa banyak dari orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus saja. Ya, hanya lapar dan haus saja. Makanya kemudian kita harus punya mindset, punya persepsi bahwa puasa itu bukan hanya sekedar kita meninggalkan makan dan minum atau berhubungan badan dengan istri di siang hari. Tetapi kita juga punya persepsi bahwa Ramadan itu adalah Ramadan atau bulan agar kita juga meninggalkan setiap perbuatan dosa dan tidak pantas. Ya, ya sehingga dengan demikian kita nanti di akhirnya itu mendapatkan tujuan daripada puasa itu. Bukan sekedar hanya kita lapar atau haus, haus saja. Itu sayang sekali. Ya, kalau puasa itu hanya sekedar merasakan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan atau tidak diampuni dosa-dosa kita. Ya, auzubillahi min dzalik. Kemudian beliau juga memberikan tips. Ya, ada 5 cara ya, agar menjaga puasa kita tidak rusak. Ya. Yang pertama beliau sampaikan, ya hendaklah kita ini memelihara mata dari maksiat. Ya, mata ini memang ya disebut anil nadhari ilal makarihi. Ya, jadi dari pandangan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pandangan yang itu membuat kita tuh menambah dosa. Misalkan melihat aurat wanita ketika di tempat umum gitu ya, kita sengaja malah melihatnya ya. Tidak berkedip dari ujung sampai ke ujung gitu kan. Atau ketika naik kendaraan ya umum, terutama ya naik kendaraan umum kan banyak orang-orang yang mungkin tidak menutup auratnya dengan sempurna. Ya hati-hati, makanya kita diminta oleh Allah untuk melakukan ghadul basar. Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya, bahwa orang mukmin itu hendaklah dia menundukkan pandangan dan menjaga parji-parji kalian. Nah, jadi kita harus memelihara ya dari maksiat mata. Baik ketika sendirian ataupun juga ketika bersama-sama. Ya. Nah, yang kedua adalah menjaga lisan. Ya, dari pembicaraan yang tidak bermakna. Ya, anin nutqi bima la ya'nika. Ya, disebutkan itu tidak apa dari pembicaraan yang tidak ada maknanya sama sekali. Ya, makanya
Al-Fakir kurang setuju tuh ya kalau Ramadan tuh acara TV itu diisi dengan lawakan ya. Itu kan banyak lawakan-lawakan yang tidak bermakna. Lawakan-lawakan yang malah membuli orang lain gitu ya. Kemudian lawakan-lawakan yang membicarakan aib orang lain ya. Dan sebagainya, bahkan ada aksi pukul-pukulan kan di Ramadan kapan itu ya. Ini tentu tidak bermakna ya. Maka alangkah baiknya lisan kita dijaga ya. Kita hanya berbicara dengan kalimat-kalimat yang bermakna atau kalimat-kalimat yang memang dibutuhkan ya, kalimat-kalimat yang memang ini memiliki asar atau pengaruh yang baik bagi orang-orang yang mendengarnya gitu. Lalu apakah kita memang tidak boleh bercanda? Ya boleh saja bercanda. Justru itu kan bisa membuat orang lain bahagia. Tapi ingat, bercandalah kita dengan cara yang benar. Ya, bukan bercanda dengan candaan yang bisa membuat orang lain itu mungkin sakit hati. Mungkin di depan kita dia ketawa, ikut ketawa ya. Yang orang kita yang apa teman kita yang kita bully itu kan, mungkin dia tertawa, senyum, tapi kita nggak tahu hatinya. Bisa jadi hatinya dia tidak ridho, hatinya tidak suka, dia diledek seperti itu, ya kan? Dan sebagainya. Maka lisannya harus dijaga. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Seorang muslim itu siapa? Seorang muslim itu adalah orang muslim yang orang-orang muslim yang lainnya itu selamat darinya, ya, selamat dari lisan dan tangannya. Jadi orang lain itu ketika bertemu dengan kita itu tidak was-was ya dengan lisan kita. Ya, jangan sampai kemudian orang itu enggan bertemu kita karena takut dengan lisannya yang senantiasa membuli. Aku mah misalkan kamu ketemu dia, kalau ketemu dia pasti dibully. Nah, itu udah hati-hati itu. Berarti lisannya tidak bisa dijaga. Ya. Atau dengan tangannya, ya ringan tangan, gampang mukul misalkan. Atau gampang iseng, ya. Isengnya itu apa? Ya iseng menghilangkan pensilnya, gitu kan. Iseng dengan mengkritik-kritik temannya yang lagi serius, misalkan. Dan sebagainya ya. Lalu bagaimana cara bercandanya? Sudah, bercanda-bercanda saja dengan hal-hal yang tentu tidak apa namanya punya potensi untuk menyakiti hati seseorang. Ya, ini Rasulullah juga suka bercanda sama sahabat-sahabat, ya, bahkan juga dengan istrinya, gitu. Misalkan Rasulullah pernah bercanda dengan Imam Ali, karamallahu wajhah, ya. Ketika itu beliau berdua sedang makan kurma, ya. Eh, Kemudian Sayyidina Ali itu bercanda, ya semua biji kurma bekas dia itu digeser ke sisi Rasulullah, ya. Tuh. Ketika kurmanya habis, Imam Ali mengatakan, ya Rasulullah, engkau sepertinya sedang lapar. Kenapa wahai Ali? Lihatlah, biji Anda banyak sekali, ya. Saking Anda banyak makan gitu. Rasulullah nggak kalah cerdas gitu kan. Enggak wahai Ali, engkau justru yang kayaknya sepertinya lapar sekali. Kenapa ya Rasulullah? Aku kan terlihat mana bekasku. Jangankan kurmanya, bijinya pun kau makan gitu kan. Saking laparnya. Ya Rasulullah cerdas juga gitu. Ini ketawa semua. Sampai digambarkan dalam hadis itu giginya Rasul terlihat, ya, terlihat ketika tertawa apa namanya tertawa saat itu. Jadi ya boleh-boleh saja kita bercanda tetapi dengan candaan yang tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, memelihara telinga dari hal yang diharamkan didengar, ya. Gibah misalkan, ya, gosip, ya. Kemudian apalagi pembicaraan yang tidak pantas atau musik, ya, musik yang kontennya itu malah menjauhkan dari agama, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Paling konten-konten lagu barat misalkan ya, walaupun tidak semua ya. Itu ada yang terindikasi satanik misalkan ya. Teksnya itu atau eh, kalimat-kalimatnya itu digunakan untuk penyembahan terhadap setan dan sebagainya ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka kemudian kita wajib ya, harus pandai-pandai menjaga telinga kita ya dari bisikan-bisikan tetangga yang tidak baik ya, membicarakan orang lain dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah ini juga sangat ya sangat menentukan sekali diterima atau tidaknya puasa kita adalah berbuka dengan makanan yang halal atau minuman yang halal. Kita semua perhatikan ya, makan minuman yang halal. Eh Seperti misalkan yang lagi viral gitu kan, teman apa anak-anak saya karena saya latih gitu ya, saya didik bahwa mereka harus makanan minuman yang halal. Ketika heboh di mana-mana ruko itu diisi oleh mixer,
anak saya mau gitu. Ya, tapi kata kakaknya, entar dulu katanya. Itu belum ada halalnya, ya. Belum ada halalnya, belum ada informasi bahwa itu adalah halal. Sehingga sepanjang jalan ngelewatin ruko yang bisa, anak-anak cuma liatin doang. Ya nggak mampir kita. Kenapa ya? Karena kan belum jelas halal apa enggak. Apalagi produknya berasal dari negara yang tidak Islami misalkan. Nah, tentu ini harus lebih hati-hati. Ya. Nah, tapi ikhwani wa akhwati rahmatullah, yang kelima apa? Yang kelima adalah tidak memperbanyak makan minum di waktu berbuka. Ya, karena makan terlalu kenyang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita berbuka, Rasul itu mencontohkan buka itu cukup dengan kurma dan air putih. Ya, takjil ya. Takjil itu cukup seperti itu. Lalu kemudian beliau sholat. Nah setelah sholat ya kalau masih ada makan bolehlah makan. Ya. Tetapi juga tidak boleh sampai kalau bahasa Sunda itu kamarkaan ya. Bahasa Indonesia apa kamarkaan? Begak ya, sampai begak, ya, sampai berlebih, sampai perut kita tuh kencang gitu. Janganlah kemudian kita balas dendam gitu. Ketika kita sedang puasa, dihitung nih, oh, puasa ini saya meninggalkan waktu makan siang, meninggalkan sarapan. Jadi 2 kali waktu itu aku hilang nih, sarapan dan makan siang. Ya, maka ketika waktu malam tiba, dia makan 3 kali lipat. Ya, makan malam dirapel ya, dijamak ya, jamak takhir. Makan siang dan sarapan digabung menjadi 3. Naudzubillah min dzalik. Harus hati-hati ya. Makan dan minum itu tidak boleh terlalu kenyang. Ya. Nah, eh, bahkan beliau sampaikan di kitab ini, eh, nih, wa ma wi'aun abghadu ilallahi ta'ala min batni muli'an min halalin. Ya, bahwasanya Allah benci atau Allah murka ya kepada orang yang perutnya itu penuh dengan makanan yang halal. Tuh. Halal saja kalau terlalu penuh itu Allah benci. Ya, bahkan kata Umar ini adalah hadhi musibah. Ya, ini adalah musibah. Ya. Tentu apalagi yang haram gitu. Yang halal saja kalau isinya itu penuh, nah, sampai perut kita kencang, itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena disebutkan di situ, ya dia akan merasa malas ya ketika beribadah, apalagi sholat tarawih misalkan ya, tidak bisa berjamaah di masjid bersama tetangga ya, atau juga dengan itu dia sebenarnya makan berat di malam hari kan nggak kurang sehat ya, karena tubuh kita waktunya istirahat ya. Alat pencernaan kita waktunya istirahat, kemudian kita isi dengan makanan, tentu akan menyebabkan ada metabolisme tubuh yang lama-lama akan rusak gitu. Makanya kan kebanyakan sakit itu kan dari perut ya. Kebanyakan penyakit itu kan dari makanan ya, dari perut. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk membagi perut itu menjadi 3 bagian ya. As-sulusu li ta'amihi, wa-sulusu li syarabihi, wa-sulusu li nafsihi ya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk gas ya. Nah, karena tubuh kita juga perlu ada ruangan ya, ada ruangan. Kalau kencang kan susah ngap ya. Orang yang begah itu kan ngap biasanya ya. Nah, fakaifa idza muli'a min haram, maka bagaimana pula jika dipenuhi oleh yang haram, yang halal saja Allah benci ya, apalagi yang haram ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, eh, kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan ya di akhir-akhir eh, bab ini kan sudah ya 5 hal ini. Di bab akhirnya beliau sampaikan, eh, innama ya, ini Allah berfirman ya, innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu ya, min ajli fasawmu liwa na'zibihi. Ini beliau Al-Ghazali menekankan kembali bahwa puasa itu adalah eh, ibadah yang sangat spesial gitu ya. Bahkan ganjarannya pun itu hanya Allah yang tahu gitu ya. Itu urusan Allah. Tentu ketika urusan itu hanya dikembalikan kepada Allah, ini urusan penting,
urusan istimewa ya, yang memiliki damage ya, oh damage bahasa sekarang ya, damage-nya lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan beliau kemudian mengutip hadis yang lain ya, Al-Ghazali wala nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk ya, bahwa Rasulullah bersumpah ya, bersumpah demi Allah ya, bahwa orang atau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan minyak misik ya, dari wanginya parfum misik ya. Jadi orang yang berpuasa itu bau mulutnya itu wangi banget ya, lebih wangi dibandingkan minyak-minyak wangi yang lain. Pokoknya minyak wangi di dunia ini yang paling wangi tidak bisa mengalahkan wanginya mulut orang yang berpuasa ya. Tapi ingat catatannya, harus garis bawah ya, indallah, di sisi Allah ya. Nah, jadi Allah tuh menganggap ya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan minyak misik yang orang katanya lebih wangi di dunia ini. Indallah, bukan indanas. Ya. Kalau di tengah-tengah manusia tetap bau. Jangan kemudian antum, wow, ini lagi puasa nih ya. Yang cowok terutama yang nggak usah pakai parfum, cukup dengan bau mulut aku aja ya. Wow, tubuhnya ditiupin pakai mulutnya. Kemudian dia ketemu teman, hahaha, tentu bau, tetap bau karena itu indallah di sisi Allah, bukan indanas, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia mah tetap bau, ya. Baik. Eh ya beliau kemudian menyindir ya, ketika membicarakan yang lima tadi, poin lima, bahwa janganlah kita memperbanyak atau menambah ya apa yang kita makan di waktu malam ini. Wala tastakthir ala ma ta'kuluhu kulla lailah. Ya, fala farqa idza taufita ma ta'tadu an ta'kulahu ya daf'atain fi daf'atin wahidah. Tuh. Janganlah kita menggabungkan ya atau memperbanyak makan. Seolah-olah ketika berbuka itu kita menggabungkan makan tadi itu, makan malam, makan siang, makan pagi, ya. Yang harusnya kita makan sekali menjadi 3 kali. Cukuplah sekali saja. Kalau puasa itu misalkan kita hanya makan sekali di waktu malam, ketika berbuka atau sahur sekali, cukup itu aja ikutin. Jangan kemudian kita menambahkan dengan kebiasaan kita sebelum sebelum puasa Ramadan. Ya, justru disitulah hikmah daripada kita apa namanya, bukan hikmah, itulah disitulah salah satu kemaslahatan yang bisa kita dapatkan bagi orang-orang yang berpuasa ya, karena orang-orang yang selalu banyak makan itu kan nanti lemaknya bertambah, apalagi jarang gerak ya, jarang olahraga gitu ya, ketika lemak bertambah perutnya buncit gitu kan, itu kan bisa jadi akan ada sumber-sumber penyakit di situ ya. Nah, tapi ketika kita berpuasa selain itu detox yang mengeluarkan racun pada tubuh kita, itu juga apa namanya, memperbaiki ya metabolisme tubuh kita yang mungkin sebelumnya itu kacau berantakan. Misalkan waktu makannya nggak teratur, kan dengan puasa kita jadi teratur. Bahwa makan itu ketika berbuka kita dengan yang ringan dulu, ya kan? Kurma sunahnya, kemudian kita sholat dulu, doa dulu, kemudian baru kita makan malam. Itu pun juga tidak berlebih-lebihan, tidak sampai kenyang, ya. Kemudian setelah itu kita sholat tarawih, ya. Otomatis kan apa namanya, energi yang didapatkan dari makan itu kan akan terpakai, digunakan gitu. Itu kita tidur, setelah itu kita malam buka, malam kita bangun lagi untuk sholat qiyamul lail, itu sholat lagi ya, mau memperbanyak sholat sunnah tahajud misalkan, atau sholat sunnah yang lainnya silakan, mau tilawah Quran misalkan malam-malam sambil kita menunggu waktu sahur. Di waktu sahur kita makan lagi, setelah makan waktu sahur sholat subuh, jangan ya habis subuh jangan tidur lagi ya, apalagi habis makan sahur kemudian sholat subuh terus kita tidur, wah itu sumber penyakit ya. Langsung aktivitas ya. Jangan sampai kemudian kita menjadikan puasa sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan, justru harus menjadi motivasi, atau puasa itu harus memotivasi kita untuk beramal lebih banyak lagi ya. Makanya kemudian kalau kita lihat ya, banyak peperangan dalam Islam itu dilaksanakan di bulan Ramadan
perang Badar saja yang disebut sebagai perang besar, ya, Rasulullah menyebutnya sebagai Al-Furqan, ya, perang yang membedakan antara al-haq dengan al-batil, itu dilaksanakan di tanggal 17 Ramadan, ya, ketika para sahabat sedang puasa semua. Rasulullah juga sudah puasa. Berarti apa? Harapannya dengan melaksanakan perang di bulan Ramadan ini, kekuatannya itu berlimpah, ya, dan ruh apa namanya kuat, ruhiyahnya itu lebih kuat. Kenapa? Dalam kondisi kita sedang bertakwa, dalam kondisi atmosfer bertakwa, atmosfer ketakwaan, ya. Nah, dengan atmosfer ketakwaan itu, maka kemenangan kemenangan itu diserahkan kepada Allah, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih solusi. Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi kita pun juga begitu. Justru ketika Ramadan ini kita perbanyak amal banyak-banyaknya. Ya, kita harus lebih produktif lagi. Apalagi menunaikan amanah kerja misalnya, harus lebih produktif, bukan malah malas-malasan. Ya, kita misalkan siang hari kita niatkan ibadah setiap kerjaan kita, ya, di malam hari kita beribadah yang banyak, ya, dan sebagainya. Jadi tidak leha-leha, ya, justru ini momen yang sangat penting sekali bagi kita untuk lebih produktif dan sebagainya, ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya. Jadi itulah, ya, adab puasa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Nah, terakhir, ya, beliau mengutip satu hadis, lil jannati babun yuqalu lahu ar-riyyan atau ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun, ya. Jadi surga itu memiliki pintu, ya. Ada satu pintu namanya pintu ar-rayyan. Tidak ada orang yang masuk ke situ kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi pintu ar-rayyan itu adalah pintu yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Masya Allah, ya. Ini adalah merupakan penjelasan tentang ketaatan itu, ya, suatu hal yang wajib kita miliki atau wajib kita upayakan, ya, untuk memulai hidayah, ya, hidayah dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala, ya. Eh, jadi tidak ada penjelasan yang lebih rinci tentang ini. Nah, menurut Imam An-Nawawi, ya, hadis ini merupakan janji, ya, wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazai shaumi. Masya Allah. Ini adalah janji Allah kepada orang-orang yang berpuasa, ya, bahwa nanti mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya, wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala. Baik. Jadi kalau kita ingin bertemu Allah, salah satunya itu adalah memperbanyak ibadah puasa. Oke, demikian dulu. Mungkin silakan jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, masyaallah Ustaz Jazakumullah atas penjelasannya. Di sini sudah ada pertanyaan Ustaz. Yang pertama, Ustaz izin bertanya, apakah kemudahan puasa sunnah itu merupakan nikmat dari Allah? Karena jika tidak terbiasa puasa sunnah, maka akan susah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Karena ini juga saya ada tetangga gitu Ustaz, ya. Beliau tidak terbiasa puasa sunnah, dan jika sudah masuk puasa Ramadan, hari pertama itu pasti batal Ustaz. Karena beliau ada apa namanya? Ada riwayat darah tinggi gitu, Ustaz. Jadi badannya itu menyesuaikan gitu. Apakah salah satu nikmat puasa sunnah itu agar bisa membiasakan badan gitu? Hikmahnya itu apa gitu Ustaz? Lalu pertanyaan yang kedua dari Mbak Nida, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita punya hutang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan tiba, dan mana yang lebih utama antara puasa Syawal atau membayar hutang puasa Ramadan terlebih dahulu? Ya, ya, alhamdulillah, ya. Jadi, ya, memang para ulama atau Rasulullah, para sahabat, para ulama kan mencontohkan ketika mereka sudah tahu akan tiba bulan Ramadan, gitu kan, mereka menyiapkan diri dari bulan Rajab. Kan hadisnya juga doanya begitu, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, Rajab ini merupakan bulan haram, salah satu bulan haram. Maka di situ ada anjuran untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah berpuasa. Apalagi bulan Sya'ban.
Ya, bulan Sya'ban itu Rasulullah senantiasa memperbanyak ibadah puasa. Maka alangkah baiknya jika orang-orang sudah, apalagi sudah tahu ya, ketika hari pertama Ramadan pasti seperti itu. Itu alangkah baiknya jika dia mempersiapkan diri di bulan Ramadan, di bulan Rajab atau bulan Sya'ban. Ya, puasa sunnah saja. Kalau puasa sunnah batal kan ya nggak ada masalah insya Allah. Tapi kalau puasa Ramadan batal itu kan harus diganti. Ya, harus diganti di bulan yang lain, dikodok gitu kan puasa itu. Kalau puasa sunnah kan tidak mesti dikodok. Kecuali bagi Rasulullah ya. Kalau Rasulullah kan kalau puasa ibadah sunnah itu ada beberapa ibadah sunnah yang harus dikodok. Misalkan seperti sholat ba'diyah atau sholat duha itu Rasulullah pernah mengkodoknya. Gitu ya. Jadi ini memang nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sudah biasa puasa sunnah, ketika mendapat di bulan Ramadan itu akan lebih ringan, gitu ya. Lebih ringan karena sudah terbiasa perut kita, metabolisme juga sudah terbiasa, mental kita juga sudah biasa, gitu. Jadi ketika Ramadan tiba dari sisi pelaksanaannya akan biasa, ya. Nah, kalau sikap kita kepada Ramadan itu biasa atau tidak biasa itu sikap, ya. Beda antara sikap dengan tubuh kita sudah siap, gitu ya. Kalau tubuh kita sudah siap, berarti kita sudah menyiapkan diri di 19 sebelumnya. Ya, saya kena Iksan bahwa puasa sunnah itu merupakan nikmat ya bagi Allah untuk menyiapkan diri eh, di bulan Ramadan. Ya, itu bulan Rajab Sa'ban itu sebenarnya ya. Eh, tentu bagi orang yang sudah biasa puasa Senin Kamis atau Daud itu lebih ringan. Kemudian yang kedua terkait dengan punya utang puasa. Ya, jadi tetap ya yang namanya hutang itu harus dibayar. Ya, sepanjang kita masih hidup, ya maka kita masih memiliki hutang. Ketika hutang itu tidak dibayar, ya tanpa ada uzur, ya syar'i, misalkan, eh, maka nanti misalkan dia kalau ada uzur syar'i ya, dia tidak bisa puasa, tidak bisa mengganti puasa yang ditinggalkan itu, dan dia memiliki uzur syar'i, misalnya sakit, ya atau sudah tua, itu bisa diganti dengan membayar fidyah, gitu ya. Tapi bagi orang yang tidak ada uzur syar'i sama sekali, dia sengaja menunda-nunda untuk mengganti Ramadan yang dia tinggalkan sampai kemudian dia meninggal, maka itu dosa. Ya, ini akan menjadi eh, jalan bagi dirinya mendapatkan eh, balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan puasa dengan sengaja. Nah, lalu bagaimana membayar bayar saja sampai kemudian selesai. Nah, ahsannya bagusnya itu membayar puasa itu lebih didahulukan, gitu ya, lebih didahulukan. Misalkan pertanyaan berikutnya, apakah mana yang lebih utama, puasa Syawal atau puasa Ramadan? Ya. Dalam fikih itu ada namanya fikih aulawiyat. Ya. Fikih aulawiyat itu fikih apa namanya prioritas. Ya. Fikih aulawiyat itu fikih prioritas. Ulama membuat kaidah. Gitu. Eh, jika ada dua amalan, yang satu amal wajib, yang satu amal sunnah, maka dahulukanlah amal yang wajib. Ya. Karena amal yang wajib itu lebih utama. Ya. Bahkan Ibnu Abbas itu pernah menyampaikan, kalau tidak salah beliau Ibnu Abbas ya, eh, meninggalkan satu kemaksiatan itu lebih baik dibandingkan orang melakukan umroh sunnah 100 kali. Jadi meninggalkan meninggalkan ini, apa? Meninggalkan kemaksiatan. Jadi dia mau maksiat tapi tidak jadi. Dia tinggalkan satu kemaksiatan, satu dosa itu lebih utama dibandingkan dia melakukan ibadah umroh sebanyak 100 kali. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang wajib itu lebih lebih banyak pahalanya, lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang sunnah. Gitu ya. Dari sisi kalau kita tanya mana yang lebih utama. Maka ketika bulan Syawal kita masih punya hutang, maka dahulukanlah ya puasa untuk membayar qadha ya. Sepekan, 7 hari misalkan atau 2 pekan misalkan. Nah, baru setelah itu kalau masih ada bulan Syawalnya, lakukanlah ibadah puasa Syawal. Berapapun dapatnya, ya. Kalau dapat 6 hari, alhamdulillah. Kalau dapat 3 hari, ya alhamdulillah. Ya, karena Allah juga Maha tahu kita niatnya ingin 6 hari, tapi karena kita membayar yang kodok dulu,
yang wajib dulu, maka sisanya kita baru bisa melaksanakan ibadah saum sunnah bulan Syawal, gitu ya. Nah, kan 1 bulan tuh ada 29 atau 30 hari. Kalau dia misalkan harus mengqadha selama sebulan penuh, ya qadha sebulan penuh dulu. Misalkan kayak seorang wanita yang nifas, ya baru melahirkan kan biasanya kadang sebulanan ya. Sebulan penuh itu bisa aja dia nggak puasa. Lahirannya itu persis di akhir bulan Sya'ban. Itu seperti istri saya itu pernah itu. Anak saya yang ketiga itu lahir bulan Sya'ban. Itu di akhir bulan Sya'ban. Dan ketika Ramadan itu masih nifas. Maka beliau harus mengqadha puasa sebulan. Ya, 29 hari. Dari awal sampai akhir nggak puasa. Ya karena lagi nifas. Nah, maka kemudian beliau menggantinya langsung di bulan Syawal, ya. Kemudian di bulan-bulan berikutnya dicicil, ya, karena beliau juga kan menyusui, ya. Sehingga kadang kalau kuat dia puasa, kalau tidak kuat dia tidak puasa. Ya, tapi tetap ya namanya kewajiban atau hutang itu harus disegerakan. Makanya jangan ditunda-tunda. Ya, mau Ramadan baru ingat, punya utang nih. Ntar lagi Ramadan baru kita bayar. Walau alam bisawab. Baik, Bang, penjelasan dari pertanyaan yang ditanyakan. Silakan Prof, Masih untuk yang mau tanya. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ada beberapa sih, Tad, yang ingin saya tanyakan terkait dengan kodok ya. Tadi yang disampaikan Ustadz kan kodok puasa ya. Kalau kodok sholat, Tad, jadi gini, akhwat itu kan biasanya kalau pas datang ininya gitu, datang haid ya, Tad, itu bisa jadi pas dia itu udah masuk waktu sholat gitu, tapi dia tiba-tiba nggak bisa sholat gitu. Nah, itu yang saya perhatiin itu apa ya, agak ini gitu, apa namanya, ada yang sudah paham itu, ada yang belum paham gitu. Nah, saya sendiri juga apa namanya ya belum belum lama lah gitu ya, beberapa tahun yang lalu lah gitu ya, saya baru tahu tentang itu gitu, bahwa ketika katakan sholat asar nih itu jatuhnya 3:30 ya. Nah, saya mau udah datang adzan gitu, terus kemudian ya kita kadang kala tunda gitu ya 10 atau 15 menit gitu ya, tiba-tiba mau wudhu nggak bisa gitu. Jadi kita nggak tahu di antara adzan tadi kita masih suci kah atau bagaimana gitu. Nah, itu kan harus dikodok kan ya, Tat ya. Nah, ini terkait dengan sholat yang yaitu tadi untuk akhwat terutama yang kita kalau seandainya lupa dan sebagainya itu sebaiknya membayarnya itu seperti apa ya, Tat ya gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tadi Ustaz kan nyampein kalau untuk ini ya, bahwa menarik tuh yang untuk perut gitu ya. Itu ada sebenarnya perut itu ada 3 apa namanya ya, space gitu ya, atau apa namanya, 3 tempat lah gitu. Yang pertama itu untuk makanan, yang kedua itu minuman, dan yang ketiga itu gas gitu ya, Tat. Nah, itu apa ada ininya, ada hadisnya gitu, Tat, tadi. Saya agak apa namanya kelewat tadi waktu Ustaz sampein. Tuh. Kalau boleh satu lagi boleh ya, Tat? Borong nih. Nah, terus kemudian ini satu ya, terkait dengan amalan gitu. Saya tuh apa ya, kalau kita di Masjidil Haram gitu, kayak Ustadz kemarin baru Masjidil Haram itu kan sholatnya di sana pahalanya bisa berkali-kali lipat ya, tapi ya bisa 100 kali gitu. Kalau yang ini gitu bisa 1000 kali, bisa 100 kali gitu ya. Kadang pikir gini, alangkah beruntungnya gitu ya, apa namanya, hamba Allah yang dipilih gitu, yang memang bermukim di sana gitu. Nah, bagaimana dengan kita nih, Tat, yang jauh gitu ya,
itu agar ya bisa ya tidak menjadi orang yang merugi gitu ya. Kalau mereka dengan misalnya isi given gitu ya, udah di ya itu anugerah kalau saya yang bisa bermukim di sana itu, karena dengan mudah gitu untuk mendapatkan pahala yang besar. Itu aja. Mohon maaf agak banyak. Mm-mm. Baik, dari yang ini hadis tentang Fasulusu ya. Jadi hadis ini memang dari Mikdad ya. Saya ada catatan dari sini. Dari Mikdad bin Ma'di Karib. Ya. Ini juga tercatat di eh, kitab Sahih At-Tirmidzi ya. Nah, disebutkan di situ sami itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala'a adamiyun biya an syarran min batni bihasa bibni Adam a akalati yuqimna sulbah fa in kana la mahalata fa thulutsu li ta'amihi wa thulutsu li syarabi wa thulutsu li nafsihi ya. Jadi ini hadis lengkapnya ya. Ini pernah dihafal dulu di pondok itu di hadis 100 hadis yang bukunya merah kecil itu ya, ada di situ. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah manusia ya, ma mala adamiyun, jadi tidaklah anak Adam gitu ya, memenuhi ya wi'aan syarran, wadah yang buruk mimbat nihi dari perutnya. Bihasa bibni Adam, cukuplah bagi anak Adam itu apa? Ukalat, ya, beberapa suap yuqimna sulbah yang bisa menegakkan punggungnya. Nah, fa'in kana la mahalata, jikalau dia ingin melebihi hal itu, dia melebihi dari beberapa suap yang penting dia bisa tegak, dia bisa berdiri, bisa berjalan, bisa beraktivitas, maka kata beliau fasulusul ta'ami, aturlah dengan sepertiga untuk makanannya. Wasulusul syarabihi, sepertiga untuk minumannya. Wasulusul nafsihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Nafas itu juga diartikan juga sebagai arti gas ya, karena nafas itu kan udara, ya. Gas itu udara. Nah, jadi hadis ini ada hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian yang kedua terkait dengan eh, Yang tadi mengkodok sholat mengqadha untuk salat ya, oh mengqadha iya salat bagi ya. halangan. Nah, memang hukum asal itu salat yang didapati saat haid tidak perlu diqadha. Jadi ketika dia misalkan mau salat kemudian lalu mendapatkan haid, maka salat yang ditinggalkan itu tidak perlu diqadha ya. Nah, lalu bagaimana? Ini hukum asalnya ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Karena yusibana dalika fanu ammaru ya. Fanu ammaru biqada'i shaumi wala nu'maru ya. Wala nu'maru biqada'i shalah. Jadi ketika kita mendapati haid ya. Jadi dulu kata sahabiah ya, Aisyah terutama ini menyampaikan hadis itu. Dulu kami itu ketika mendapati haid, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, jadi al aslunya hukum asalnya ketika kita mau salat tetapi sudah dapat haid maka tidak perlu mengqadha salat. Lalu bagaimana kalau kita misalkan menunda salat ya, salat sudah masuk waktunya kemudian eh, tiba-tiba ketika kita waktu itu belum haid ya, waktu-waktu sudah masuk waktu sholat kita belum haid ya. Nah, ini ibu-ibu misalnya belum haid, ketika sudah tiba waktunya, maksudnya ketika sudah mau sholat misalkan zuhur jam 12 gitu ya, nah itu udah waktu zuhur sudah masuk, nah dia belum sholat tuh nggak ada keperluan dulu apa gitu ya. Tapi kemudian itu setelah jam 1 dia baru bisa sholat setelah selesai urusan gitu ya. Pas mau sholat dia head. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah dia sholat saja atau dia tidak boleh sholat
ketika tidak boleh sholat karena haid, apakah dia harus mengqadha sholat yang ditinggalkan itu sholat zuhur ya atau tidak? Nah, ini untuk menjawab itu ada hadis ya dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a syamsi faqad adraka subha. Wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syams faqad adraka al-asr." Ya. Jadi barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan salat subuh. Barang siapa yang mengerjakan satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan salat asar. Nah, jadi ini sama waktunya ketika kita sudah mendapatkan waktu sholat duhur tadi ya, maka dia tetap punya kewajiban melaksanakan sholat duhur itu, ya kan? Tetapi kalau dia sebelum waktu sholat duhur tidak mendapati waktu duhur, dia tidak ada kewajiban. Jadi kewajiban itu sudah jatuh ke dia pada waktu itu, ya. Ketika dia datang waktu sholat duhur, ya, berarti kewajiban sholat itu jatuh pada dirinya. Nah, karena kewajiban itu jatuh pada dirinya, lalu ketika dia menunaikan sholat itu terhalang karena haid, ya berarti kewajibannya harus dibayar karena waktu itu sudah tiba, waktu waktu kewajiban sudah tertimpa, ya tertimpa kepada orang yang haid tadi, ya. Nah maka dengan demikian dia wajib mengkodok sholat itu, gitu ya. Walaupun ini ikhtilaf, ya ada ulama yang tidak perlu mengkodok karena waktunya masih panjang, dalam pengertian itu masih dalam satu rentetan waktu, gitu. Kemudian tiba-tiba dia haid, itu kan bukan pilihan dia juga. Itu ikhtilaf yang lain. Tapi untuk lebih hati-hati, alangkah baiknya itu adalah dikodok. Nah, ini bisa dikombin dengan hadis lain ya, bahwa ketika Rasulullah SAW itu sedang pulang perang itu bersama sahabat, itu kan beliau sempat ketiduran bersama seluruh sahabatnya. Bilal yang diminta jaga pun ketiduran. Ya. Waktu itu sepulang dari perang Uhud, ya sepulang dari perang Uhud. Nah, karena perang Uhud itu melelahkan ya, dikatakan perangnya kalah kaum muslimin di situ. Nah, tertidur tuh sampai waktu subuh kelewat. Waktu subuh kelewat. Nah, ketika subuh kelewat, kemudian Rasulullah terbangun karena cahaya matahari. Rasulullah waktu itu nggak langsung sholat. Ya, kenapa? Karena waktu itu masih kategori matahari terbit ya. Itu kan nggak boleh ya, karena ada tanduk setan di situ. Baru setelah mendapati waktu duha, beliau berhenti dan memerintahkan seluruh sahabatnya sholat berjamaah, sholat subuh dengan niat qadha. Nah, jadi ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang ini bersegera melakukan qadha ketika dia sudah terlewat, gitu ya, harus segera ketika tiba waktunya. Nah, ini artinya apa? Ketika sudah tiba waktunya harusnya tadi itu di zuhur, dia bersegera untuk melakukan ibadah sholat. Tapi kemudian karena ada keperluan dan sebagainya, maka dia tertahan dan ketika mau sholat, kena haid. Tetapi kewajiban itu sudah jatuh pada dirinya. Maka dengan demikian dia wajib mengqadha apa namanya sholat zuhur itu ya yang ditinggalkan oleh apa namanya si perempuan tadi ya. Nah jadi ini ada ketentuan untuk yang haid tadi. Bahkan dalam ketentuan yang lain di kitab Bulughul Maram itu disebutkan syarahnya Ibanatul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram, dan itu ada hadis bahwa Rasulullah wanita ketika dia mendapati haid ya sebentar, ketika dia mendapati suci ya, sucinya itu di waktu asar ya, di waktu asar dia suci, dia pasti ya dengan hitung-hitungan dia sebagaimana biasanya dia dapati dirinya itu suci di waktu asar, maka dia harus menjamak sholat duhur. Dia harus menjamak sholat duhur ke waktu asar, berarti jamak takhir ya. Begitupun juga di antara waktu sholat itu di hari itu ya, ketika dia mau melakukan sholat maghrib, maka walaupun ini ikhtilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, itu dia mandi besar lagi setiap kali mau sholat ya di hari itu. Tapi udah besoknya udah enggak, besoknya ya cukup wudhu saja seperti biasa. Nah ini nanti coba kita bongkar lagi ya. Saya buka-buka lagi. Saya ingat kali ngisi terus masjid kita Bulughul Maram tuh ada penjelasan itu ya. Insya Allah kita buka lagi. Tapi yang jelas kalau yang tadi itu diwajibkan untuk mengqadhanya.
Berbeda mungkin dengan pendapat yang lain. Ada juga mungkin kayak Syekh Utsaimin gitu ya. Itu beliau tidak perlu mengkodok ya. Karena kodok itu hal-hal yang sifatnya tadi aja. Apa namanya? Karena haid itu yang wajib dikodok itu adalah puasa, bukan sholat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau saya sih lebih cenderung ya di hati-hati saja. Baik. Monggo, tafadhol. Ada yang mau menambahkan? Silakan, Pak Vin. Yang bertanya saya terakhir, belum. Apa tuh? Ada 3 atau lebih pertanyaan. 3 yang tidak bisa umroh ya. Bukan, Tat. Jadi maksudnya gini, kalau pahala sholat di Masjidil Haram itu kan bisa 100 ini 100-an ribu ya, Tat ya. Hmm. Oh, nah itu kan kalau boleh dibilang gitu ya, hati ini gorisanya iri lah gitu tadi. Jadi apa namanya kalau saya bilang itu beruntunglah gitu ya, hamba Allah yang itu yang memang bisa bermukim di sana gitu. Nah kita nih yang tinggalnya jauh gitu ya, Tat ya, itu ngejar pahala itu harusnya seperti apa ya, Tat? Bagi mereka tuh kok ya mudah gitu kita. Ya, memang kan umroh atau haji itu kan manistatoa ya. Bagi siapapun yang mampu ya. Mampu itu maksudnya dari sisi fisik, dari sisi ongkos gitu. Nah, jadi ibadah haji, umroh itu bagi yang mampu. Dan memang keluhan ini juga pernah disampaikan oleh sahabat istri sahabiah ya, sahabiah Nabi yang terkait dengan jihad itu, ya dengan jihad. Ya. Bagaimana kami ini ya Rasulullah gitu kan? Laki-laki kok enak itu jihad, dapat pahala banyak ya dan sebagainya. Lalu bagaimana kami para istri ini, para wanita, kami tidak punya pahala yang besar untuk bisa mendapatkan itu, gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak ya amalan yang kualitas pahalanya atau kuantitas pahalanya itu lebih banyak, bahkan lebih banyak dibandingkan kita sholat di Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram, gitu ya. Yaitu adalah di malam Al-Qadar, gitu ya. Di malam Qadar atau di bulan Ramadan itu. Nah, bulan Ramadan itu kan ibadah yang bisa dilakukan orang dimanapun, dimanapun di waktu yang sudah ditetapkan. Sholat malamnya diganjar lebih, ya lebih banyak daripada ya kalau hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan pahala ya bisa lebih banyak gitu. Ketika dia puasa Ramadan, ketika melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, apalagi kemudian dia mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Karena malam Lailatul Qadar itu kan lebih baik daripada 1.000 bulan. Gitu. 1.000 bulan itu bayangkan coba ibadah kita dalam waktu hanya beberapa menit itu diganjar oleh Allah dengan kebaikan yang kebaikan itu selevel dengan 1.000 bulan. Nah, jadi ini tentu mengalahkan ibadah atau sholat kita di Masjid Nabawi, mengalahkan sholat kita di Masjidil Haram, gitu kan? Ini bisa dilakukan orang di mana saja, tidak mesti harus eh, ke sana, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua bagi para istri, ketika dia yang mentaati suaminya itu sudah mengalahkan segala-galanya. Gitu. Itu sumber sumber surganya para istri. Ya, sampai Rasulullah SAW memuji seorang wanita yang tidak menghadiri eh, meninggalnya ayahnya, orang tuanya, dan pemakaman ayahnya gara-gara si suami mengamanahkan kepada istri itu tidak kemana-mana. Ini kan dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW mendapatkan pahala yang banyak, berlimpah. Nah, ini menjadi tiket surganya para istri. Nah, jadi Masya Allah ya. Jadi eh, amalan-amalan ibadah kita itu sebenarnya begini. Setiap hadis atau kaul ulama yang menyebutkan misalkan tadi asra amsalihah wasab amiah itu kan sebagai motivasi gitu ya. Motivasi bagi kita untuk semakin gencar ibadahnya gitu. Yang paling utama itu kan sebenarnya rahmat Allah itu. Sekecil apapun ibadah kita, ketika Allah ridho, Allah memberikan rahmat kepada kita, itu menjadi tiket kita masuk surga. Bahkan
ada seorang sahabat Nabi yang kemudian iri ya kepada sahabat lain. Ya Rasulullah, aku ini iri sama sahabat itu. Sahabat itu ibadahnya banyak, ilmunya banyak, jihadnya banyak, infaknya banyak gitu. Sedangkan aku, kata dia, mau infak banyak gak punya duit, ya kan? Mau jihad aku tua renta, ya, karena aku masuk Islamnya belakangan gitu kan. Mau mendapatkan ilmu juga nggak bisa, hanya terbatas ilmuku ya Rasulullah. Apakah aku bisa masuk surga? Nah, kemudian Rasul mengatakan, apa kau mencintai orang yang kau sebut tadi? Ya, aku cinta dia karena Allah. Maka kata Rasul, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Wah, ini kan luar biasa itu. Ya kan? Jadi kita mencintai orang yang soleh saja, itu kita dapat bagian. Apalagi kita mencintai Rasulullah, secita-citanya kita, tentu akan dapat bagian. Karena kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Masya Allah gitu. Nah, jadi ini bagus ya. Iri dalam ibadah tidak apa-apa ya. Dalam pengertian, oh dia bisa banyak, pasti Anda bisa banyak. Yang mudah-mudahan dari iri itu termotivasi untuk bisa berangkat nanti ke sana. Misalkan ya, doa sama Allah, ya Allah, gitu kan. Semoga engkau undang kami ya ke tanahmu, ke tanah sucimu ya. Ya, kau undang kita kembali yang sudah pernah gitu ya ke sana gitu. Karena terus terang ya memang kalau sudah berangkat sekali itu rindu ya. Nah, Pak Vin mungkin pernah ke sana rindu ya, pengen balik lagi gitu. Walaupun capek lah, tapi tetap pengen balik lagi. Gitu. Nah, makanya para ulama itu justru menyarankan begini. Ulama itu menyarankan kalau kita ingin mendapatkan kerinduan yang berbuncah di hati kita, jangan sering-sering di Mekah dan jangan sering-sering di Madinah. Gitu. Bagus kita 10 hari di sana atau sebulan ya bulan haji nanti ya, justru pulang. Ya. Malah jangan mukim di sana katanya. Kenapa? Karena kalau mukim di sana, sering bolak-balik ke sana, rasa rindu kita kan tuh jadi biasa nantinya. Karena udah biasa gitu. Ya, udah biasa. Nah, tapi kalau kita jarang, oh, Masya Allah. Wallah alam bisawab. Mau nggak Pak Fir mau menambahkan mungkin? Tafadhol. Iya, Afwan, Hmm. qadarullah kan di masjid dekat di kompleks ini kan kita ada kajian itu. Hmm. Memang jadwalnya memang sebulan sekali. Itu khusus tentang membahas 40 amalan ringan berpahala besar gitu kan. Hmm. Jadi salah satu contohnya itu yang 3 itu yang saya hafal karena saya juga berusaha untuk mendawamkan itu gitu kan. Misalnya sholat duhur itu sholat qobliyah duhurnya itu bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat, 2 rakaat gitu kan. Kemudian ba'diyah duhurnya itu 4 rakaat juga, 2 rakaat 2 rakaat, sama dengan ba'da isya gitu kan. Dan alhamdulillah itu seperti mentradisi di jamaah-jamaah di masjid tersebut gitu kan. Terus kalau sholat subuh tuh nggak pulang tuh. Bangsa 15 sampai 20 orang tuh nggak pulang. Di Salat suruk ya? Ya, sampai suruk ya seperti tadi gitu kan. Nah, apa namanya? Ya saya merasakan nuansa yang berbeda aja tadi apa istilahnya ya. Ya mungkin itu untuk menjawab enak banget itu yang di Madinah, yang di apa namanya Masjidil Haram sekali datang sholat 100.000. Kita yang di Bekasi gitu kan. Nah, salah satunya mungkin itu. Mungkin bisa nambahin Tafadhol. Nah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Sahih, sahih. Iya, Ya, masing-masing ada keutamaan ya. betul. Tempat ada keutamaan ya. Justru itu Qobliyah kan subuh tadi ya. ya qobliyah subuh Itu 2 kan rakaat. lebih apa namanya ya, dari Ya, kebaikannya melebihi langit dan bumi ya. langit dan bumi alam seisinya gitu kan. Cuman kan Hmm. ini kan perkara iman nggak kelihatan gitu loh. Jadi akidah ini sebetulnya. Iya, betul. Kalau orang yang apa namanya imannya nggak tergerak, nggak tersentuh ya nggak akan berangkat di awal gitu kan. Gitu. Tapi beberapa tetangga saya itu masya Allah, ya memang apa namanya 10 menit sebelum adzan udah berangkat gitu. Masya Masya Allah. Allah. Dan memang pengusaha, jadi saya terinspirasi aja. Nah Allah. kita yang penghasilannya pas-pasan,
Udah adzan dari qomat masih tarsok-tarsok gitu kan. Gitu mau closing banyak gitu. Itulah ini maksudnya perbandingannya aja. Jadi apa namanya? Allah memberikan kemudahan sebetulnya, adil gitu ya. Hanya kita yang memang mungkin kurang ilmu, kita yang memang belum tergerak gitu ya. Hidayah itu sudah ada, tinggal kita mau nggak ngejalanin kan seperti itu. Baik, betul, sahih. Barakallahu fikum. Ya Allah. Baik, cukup, Kang Ihsan. Wah, 10:30 lebih. Nah, 11 lebih ini. Ya, Ustaz, baik. Mungkin apa namanya? Alhamdulillah nih, Tat. Ini sekarang sudah ada security juga nih, Kang Mulyadi nih. Oh Security ya, sambil tugas di pos ikut nih. nah. Ahlan, wa sahlan, Kang Mulyadi. Selamat datang. Ya, Silakan Mas Ihsan. mungkin apa namanya? Masuk ke sesi pertanyaan, Pak. Silakan. Oh, kuis ya? Ya. Kuis nomor 1. Sebutkan ayat yang memerintahkan kita berpuasa. Bacakan. Ini udah biasa ya. Harus open mic ini berarti. Ayo. Yang lain aja tidak sering udah itu. Ayo, Pak Samsuri, ayo Pak. Mas Gali. Ya nggak apa-apa, Nida yang jawab duluan. Oh iya, Nida udah duluan Nida, ya, Nida, Bangga. jawab Nida. Mana sih Nida? Silakan Mbak Nida. Nida jangan ngambek ya. Nggak apa-apa, memang duluan. Ayo, tafadhali. Dibacakan. Dona. Ayat yang mewajibkan kita berpuasa. Ayo. Ya, bismillah, izin jawab ya. Bapak Ibu. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, barakallahu fiikum. Ahsanti. Syukran Mbak Nida. Satu lagi? Boleh tak? Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, sebutkan 2 saja dari 5 hal yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali agar puasa kita tidak rusak. Sebutkan 2 saja dari 5. Yang di slide tadi tadi. Ada itu di grup. Nah, Mbak Rere, silakan. Tadi udah. Open mic Mbak Rere. Ya, bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Silakan. Yang pertama memelihara mata dari maksiat. Terus yang kedua membuka dengan makan dan minum yang halal. Boleh kalau mau nambahin lagi? Apa lagi? Menjaga lisan dari sesuatu yang pembicaraan yang tidak bermakna. Baik, barakallahu fikum. Hasan. Halas, intah. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas pertanyaan yang mengejutkan dan barakallahu para teman-teman yang sudah mendapatkan. Akhirnya sampai juga dari penghujung acara pada kajian pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillah, dan membaca doa kafarat yang baik. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.